Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mari kita juga mau meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Allah yang besar, Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Biarlah kita mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Nyanyikan pujian ini lagi, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar Tuhan, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau. Kita sembah Allah yang besar, Allah yang kudus. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat ini, karena Engkaulah kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau, memuji memuliakan Engkau. Layakkan kami semua ya Tuhan, agar supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu di dalam ibadah yang akan kami ikuti.
Kami mohon juga Tuhan Engkau berkarya melawat kami semua ya Tuhan. Kami rindu pun memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan lewat ibadah yang akan kami lakukan saat ini. Dan kami yakin pun dalam ibadah ini Engkau telah siapkan berkat untuk kami alami bersama. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami siap untuk beribadah kepada Engkau, memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Dari mulainya ibadah sampai pada akhirnya, kiranya Allah Roh Kudus berkarya menjamah kami semua. Ini hidup kami siap beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah menginginkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang di sekeliling kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadi terang. Haleluya. Jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Aku bernyanyi, memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadi garam, jadi terang. Puji Tuhan. Jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah terang di tengah dunia. Puji Tuhan. Jadi teladan untuk semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus. Haleluya. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita harus selalu melayani Tuhan, menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita masih tetap memuji, memuliakan Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah segala ladang kasih yang ditujukan.
memuliakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang kasih yang dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Mari, jangan lelah, kita bekerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu, kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kita kekuatan dan menopang setiap kehidupan kita untuk kita bekerja di ladangnya Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun Di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya. Sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai
sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kita mau melayani Tuhan di dalam sukacita Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacita Tuhan membuat kita semangat untuk kita melayani Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Kita percaya itu yang akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Membawa kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan sebentar ini menjadi doa kita bersama, supaya Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi menyenangkan hatinya, sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai alas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan bersama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita bersama. Tuhan mau membentuk setiap kehidupan kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
Haleluya. Ini yang selalu menjadi kerinduan kami kepada Engkau Tuhan, untuk kami menyenangkan hati-Mu dengan apa yang dapat kami kerjakan Tuhan. Kami rindu apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami perkatakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami umat-Mu, tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami pun rindu untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu itulah yang akan menuntun kami, membawa kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bentuk kami Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua juga Tuhan yang akan mendengar, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan, yang akan disampaikan, akan kami terima Tuhan, dan itu semua akan menolong kami, membawa kami hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima berkat firman Tuhan. Ini doa kami, ini puji-pujian kami kepada Engkau, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita akan dengar firman Allah, dan tema firman Tuhan diberikan buat kita semua, yaitu tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat 38. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Bagian ayat yang kita baca dalam Alkitab ini, atau satu perikop dalam ayat 35 sampai ayat 38 ini merupakan suatu kesimpulan dari berbagai hal yang dilakukan Yesus atau dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Contohnya dalam ayat 35 disebutkan di sana bahwa Yesus berkeliling ke berbagai tempat. Yesus berkeliling ke berbagai tempat, semua kota dan desa. Dikatakan di sana, Yesus mengajar. Yesus menyampaikan firman tetapi sifatnya pengajaran untuk kehidupan keseharian. Kemudian juga dikatakan juga Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan lantas kemudian disebutkan dalam ayat 35 bahwa Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Jadi perikop ini merupakan suatu kesimpulan dari berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus ke berbagai tempat, semua kota dan desa, yaitu mengajar, dia memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita bandingkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, hal yang sama juga dicatatkan oleh penulis Kisah Para Rasul. Kita melihat sebentar saja Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata di sana, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebagaimana dicatatkan dalam ayat 35, dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia berjalan keliling ke berbagai tempat. Sekali lagi, perikop yang sudah kita baca dalam Matius 9 ayat 35-38 merupakan kesimpulan dari berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus. Mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bahkan melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Dengan kata lain juga disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini, apa yang dikerjakan dalam pelayanan Yesus ini, kita lihat dua sisi. Yang pertama adalah dia memperhatikan keadaan rohaninya. Dia memperhatikan keadaan rohaninya mengenai keselamatan jiwa. Yaitu dikatakan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bahkan memberikan pengajaran demi pengajaran dalam pemberitaan itu. Jadi Yesus memperhatikan kepentingan mengenai keselamatan jiwanya. Memperhatikan keadaan rohaninya. Kemudian sisi yang lain juga dikatakan Yesus memperhatikan keadaan jasmaninya. Jadi bukan hanya fokus kepada keadaan rohani, juga ternyata keadaan jasmaninya juga Tuhan perhatikan. Yaitu dikatakan dengan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini, dua sisi kita melihat. Dia memperhatikan keadaan rohaninya, juga memperhatikan keadaan jasmaninya. Keadaan rohaninya mengenai keselamatan jiwanya. Mengenai keadaan jasmaninya, Yesus juga perhatikan dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Melenyapkan segala kelemahan-kelemahan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, punya Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia memperhatikan kehidupan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Dia memperhatikan keselamatan jiwa kita. Dia juga menolong kehidupan kita secara jasmani. Tuhan, dia pergi berjalan berkeliling ke berbagai tempat, ke semua kota dan desa untuk melakukan hal-hal yang baik. Berjalan berkeliling, berbuat baik. Keadaan jasmaninya, keadaan rohaninya, Tuhan memperhatikan. Jadi sekali lagi, perikop ini merupakan kesimpulan dari berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus kepada orang banyak, kepada orang-orang yang dilayaninya. Kemudian juga, perikop ini juga merupakan pengantar kepada pasal-pasal berikutnya yang menceritakan bahwa murid-murid, khususnya rasul-rasul dikatakan, mereka itu diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi pasal ini juga atau perikop ini merupakan pengantar yang menceritakan bahwa murid-murid, khususnya rasul-rasul, mereka itu diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana tema kita yang sudah diberikan tadi buat kita, mereka diutus untuk melakukan pekerjaan ini. Kita melihat contohnya dalam ayat 36, kita kembali dalam Matius pasal 9, ayat pokok kita, ayat 36, dikatakan di sana, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak
bergembala. Dikatakan di sini, Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan pekerjaan Tuhan karena dilatar belakangi melihat keadaan orang banyak yang dijumpai oleh Yesus. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka disebutkan dalam ayat 36 yang sudah kita baca, dikatakan sana, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata lelah tentu datang dari pengertian atau datang dari keadaan yang banyak hal membebani hidup mereka. Kalau kita membaca sejarah bangsa ini atau bangsa Israel, mereka dalam jajahan bangsa Roma. Sekian puluh tahun dijajah, salah satunya hal yang dilakukan adalah bangsa ini dipungut biaya atau pajak yang cukup tinggi, yang sangat tinggi. Dan bahkan para pemungut cukai pun yang ditugaskan untuk memungut pajak ini atau cukai ini, mereka itu memungut lebih tinggi lagi. Itu baru satu contoh masalah yang membebani mereka. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Tentu banyak tekanan, banyak hal yang membebani hidup mereka, sehingga mereka dikatakan menjadi lelah karena keadaan-keadaan ini, dan banyak hal yang lain lagi. Kemudian disebutkan keadaan mereka adalah keadaan yang terlantar. Kenapa dikatakan terlantar? Ayat yang sudah kita baca dalam ayat 36 dikatakan, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa? Sebenarnya, pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu, yaitu agama Yahudi, mereka tidak berfungsi layaknya seorang gembala. Pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, yang seharusnya memberikan pengajaran kepada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, layaknya seorang gembala, tetapi tidak berperan demikian. Sehingga dikatakan keadaan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi, pemimpin agama mereka tidak berfungsi selayaknya seorang gembala yang menggembalakan mereka. Kalau kita melihat dalam pasal 24, masih dalam kitab Matius, maksud saya pasal 23 ayat 2-4, Matius pasal 23, kita melihat di sana mengenai pemimpin-pemimpin agama ini, dijelaskan ada hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Disebutkan dalam ayat 23, pasal 23, Matius 23, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah hal-hal yang membuat dikatakan, seharusnya mereka yang menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan pengajaran, dan tentunya praktek dalam apa yang disampaikan itu, ternyata tidak demikian adanya. Mereka hanya memperhatikan kepentingan mereka, mereka hanya mementingkan kepentingan mereka, tetapi dikatakan orang banyak ini yang keadaannya dikatakan lelah, karena berada dalam tekanan sebagai bangsa jajahan. Di luar itu mereka dikatakan terlantar, karena orang-orang yang disebut sebagai pemimpin agama ini tidak berperan, tidak berfungsi layaknya seorang gembala yang menolong atau yang menggembalakan mereka, menuntun mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan memperhatikan keadaan-keadaan bukan secara rohani saja, namun sampai kepada keadaan jasmaninya. Sehingga dikatakan Yesus ketika melihat orang banyak ini, dia timbul belas kasihan.
tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan keadaan inilah yang mendorong Yesus sehingga kita melihat murid-murid diutus untuk melakukan pekerjaan ini. Perhatikan keselamatan jiwanya, perhatikan keadaan jasmaninya, karena mereka dikatakan lelah dan terlantar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat 37, keadaan itulah atau keadaan yang lelah dan terlantar, keadaan inilah yang menimbulkan belas kasihan Yesus kepada orang banyak ini, maka ia berkata kepada murid-muridnya. Kita melihat ayat 37, kita perhatikan kembali. Matius pasal 9, ayat 37, dikatakan di sana, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tapi yang menarik di sini dikatakan dalam bagian awal, maka katanya kepada murid-muridnya. Kalau tadi Yesus berjalan keliling ke semua kota dan desa, dia mengajar, dia memberitakan Injil, bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika dalam pelayanan ini, Yesus melihat orang banyak ini keadaannya adalah dikatakan lelah dan terlantar, sehingga menimbulkan rasa belas kasihan dari Yesus kepada orang-orang ini. Tetapi melihat keadaan itu, Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, dikatakan, maka, ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada keadaan ini. Namun dia sampaikan kepada murid, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Lagi, Yesus berkata kepada murid-murid. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus mengajak, sekaligus juga mengutus murid-murid ini untuk turut ambil bagian dalam memperhatikan orang banyak itu, khususnya dikatakan mengenai keselamatan jiwa mereka. Ada keadaan orang banyak ini yang lelah dan terlantar. Dan Yesus berkata kepada murid, ini ajakan, ini utusan kepada murid-murid untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Supaya apa? Supaya mereka jiwanya diselamatkan. Yesus mengutus murid-murid untuk melayani orang banyak ini. Dan saudara dan saya juga, kita yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Yesus. Ajakan ini adalah untuk saudara dan saya. Ajakan ini untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Mari turut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Turut ambil bagian supaya orang lain diselamatkan. Perhatikan keselamatan jiwanya. Perhatikan juga keadaan jasmaninya. Saya percaya dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan sertai dengan mujizat-mujizatnya. Tuhan akan sertai dengan tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Saya percaya juga Tuhan akan membela pekerjaannya. Dia akan nyatakan mujizat-mujizatnya terjadi buat saudara dan saya. Dan bagi orang yang kita layani. Namun, kesempatan pada saat ini, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-murid, tuaian banyak, pekerja sedikit. Ini ajakan, ini utusan kepada murid. Mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan ini juga utusan, ajakan dan utusan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Mari turut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Karena apa? Tuaian banyak. Bahkan keadaan mereka dikatakan lelah dan terlantar. Ada hal-hal yang membebani kehidupan mereka. Ada tekanan-tekanan yang banyak menekan mereka, sehingga mereka lelah. Ada keadaan yang dikatakan seharusnya orang-orang yang memimpin mereka memberikan satu ketenangan. Tetapi justru dikatakan mereka terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang-orang ini, ajakan ini buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini. Untuk menyelamatkan banyak orang. Demi keselamatan jiwa banyak orang, saudara dan saya diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini.
Jadi pertanyaan saudara-saudara, kita mulai dari mana? Kalau saudara terpanggil untuk pekerjaan Tuhan, mari kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Pertanyaannya, kita mulai dari mana? Sebagaimana Yesus atau firman Tuhan juga menyampaikan kepada para rasul, kepada murid-murid. Dalam kitab Kisah Para Rasul juga, Kisah Para Rasul pasal 1, kita melihat ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat ini sangat terkenal tentunya, ayat 8. Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ajakan untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, kita mulai dari mana? Saya tidak akan menyampaikan tentang kuasa Roh Kudus memenuhi, tetapi memang Roh Kudus inilah yang mendorong, yang memberikan kemampuan, kuasa buat kita untuk menjadi saksi. Di mana? Dikatakan di sini, di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita mulai dari mana kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini? Seringkali juga diartikan Yerusalem ini mulai dari keluarga kita. Mulai dari saudara-saudara kita yang paling dekat. Memang secara geografis dimulai dari tempat di mana kita berada. Dikatakan di sana, di lingkungan tempat tinggal kita, kemudian di lingkungan pekerjaan kita, atau bahkan serta dimanapun kita berada. Mari saudara-saudara, ajakan untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, karena tuayan banyak tapi pekerjaannya sedikit. Sebagaimana keadaan orang-orang yang dikatakan tuayan ini lelah dan terlantar, sehingga Yesus berkata kepada murid-murid, mengajak dan mengutus murid-murid ini untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Panggilan ini juga buat saudara dan saya, supaya kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Supaya orang lain atau supaya jiwa-jiwa tuayan itu diselamatkan. Dan ajakan ini buat semua orang yang percaya. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan tempat di mana kita tinggal, di lingkungan pekerjaan kita, atau bahkan dimanapun kita berada dan pergi dan berada. Barangkali kita mungkin berpikir, saya tidak pandai bicara. Salah satu hal yang paling mudah, di mana kita menjadi saksi Tuhan, di mana kita di sana turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jadilah teladan. Tunjukkan kehidupan kekristenan kita dengan karakter-karakter seperti Yesus. Jika ada yang perlu ditolong, dan kasih Tuhan itulah yang menggerakkan kehidupan kita untuk menolong orang lain. Dengan kemurahan itu, Tuhan memampukan kita. Karena itu, lakukanlah. Turutlah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena kita tahu, kita percaya, Allah pasti akan tolong. Tuhan sertai pekerjaan yang kita lakukan ini, atau pekerjaan Tuhan yang kita lakukan ini, dengan berbagai mujizat dan pertolongan Tuhan, nyata buat saudara dan saya yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Jika saudara yang mendengar renungan firman Tuhan ini, namun belum percaya kepada Yesus, firman Tuhan ini, renungan ini juga merupakan panggilan bagi saudara, supaya saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara pun akan dipakai menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Karena tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Sebagaimana Yesus sampaikan kepada murid-murid karena melihat keadaan orang banyak yang lelah dan terlantar tadi. Maka dia dikatakan berkata kepada murid-muridnya. Ini merupakan ajakan atau utusan kepada murid-murid supaya mereka turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Panggilan ini juga buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama turut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Dalam pekerjaan Tuhan ini. Jika saudara belum percaya kepada Yesus, renungan firman Tuhan ini menjadi panggilan buat saudara. Mari percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara pun akan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari miliki hati yang mau
untuk dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan ini. Karena tuayan banyak. Orang-orang di sekitar kita barangkali banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Mari turut ambil bagian. Dimulai dari diri kita. Kalau saya mau, kalau saudara mau, semua kita yang percaya kepada Tuhan, mau memberi hati untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Memang kalau bicara soal pekerja Tuhan, ada istilahnya kalau saat ini kita sebut dengan istilah full-timer dan sebagainya gitu ya. Tetapi saudara-saudara, ajakan ini, utusan ini berlaku buat kita semua. Untuk apa? Mari turut ambil bagian. Saudara yang bekerja, bekerjalah. Tetapi di dalam pekerjaan saudara, terlihat cerminan Kristus di dalam diri saudara. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita sama-sama. Sebagaimana Yesus memperhatikan dalam pelayanannya, dia memperhatikan orang banyak mengenai keselamatan jiwanya. Keadaan rohaninya mengenai keselamatan jiwa. Dia memberitakan Injil. Dan dia juga dikatakan memperhatikan keadaan jasmaninya. Dia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Orang-orang disembuhkan. Dan kalau saudara mau turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, saya percaya juga Tuhan pasti menyertai pelayanan yang kita kerjakan dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang dari Tuhan. Dan dengan itu orang-orang yang melihat, diteguhkan, dan percaya kepada Tuhan. Saya ulang kembali, jika saudara yang mendengar renungan ini, dan belum percaya kepada Yesus, ini merupakan panggilan buat saudara. Supaya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara pun akan dipakai menjadi alat Tuhan, menyelamatkan banyak orang. Sehingga mereka menerima kehidupan yang kekal dalam sorga. Dan kemudian saudara-saudara, kembali kepada ayat pokok kita, ayat yang ke-37 tadi, Matius pasal 9, ayat 27 tadi, saya baca sekali lagi, firman Tuhan tadi menyampaikan kepada kita, ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ini kesempatan. Ini panggilan buat kita semua. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk bekerja di dalam ladang Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Namun, ada janji firman Tuhan buat saudara dan saya yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Ada janji. Atau ada berkat yang Tuhan berikan buat pekerja-pekerja ini. Salah satu contoh saja berkat apa yang akan Tuhan sediakan. Matius 10 ayat 10 berkata, janganlah kamu, ini ketika Yesus mengutus murid-murid, saya bacakan keseluruhan ayat ini, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab, perhatikan kalimat terakhir ini, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara. Pekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan. Kalau saudara bekerja dalam pekerjaan saudara sehari-hari, percayalah, Tuhan sediakan berkat buat saudara. Memberkati usaha saudara, memberkati pekerjaan saudara. Dan kalau saudara juga, kita semua turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Bukan hanya di dunia ini kita terima upah dari Tuhan. Tetapi, kelak upah yang terutama kita terima dalam kekekalan, dalam sorga. Karena itu, mari, sama-sama kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuayan banyak, bahkan digambarkan seperti keadaan yang lelah dan terlantar. Panggilan ini buat saudara dan saya. Panggilan ini juga bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus, dan saudara pun akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan ada janji berkat firman Tuhan buat saudara dan saya. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Karena Tuhan berjanji, dia akan menggenapi. Selama kita ada dalam dunia ini, ada jaminan berkat pemeliharaan Tuhan buat kita. Dan kalaupun kehidupan yang sekarang ini berakhir, ada upah yang kekal yang akan kita terima dalam sorga. Karena Tuhan berjanji, pasti dia akan menggenapinya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua. Firman Tuhan ini mendorong kita semua. Mari sama-sama turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena tuayan banyak,
tapi pekerja sedikit. Tetapi Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita semua dalam pekerjaan Tuhan ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan buat kita. Mari kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara dan saya panggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Dan saudara yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mari kita melayani lebih sungguh lagi dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sediakan upah buat kita yang percaya kepadanya, yang bekerja di dalam Tuhan. Tuhan tolong saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat Engkau ya Tuhan. Saya kerjakan buat orang lain, demi keselamatan jiwa mereka. Tapi kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Pimpinlah saya mau kerja sampai ku masuk di rumah-Mu. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, tolonglah. Utusan panggilan-Mu bagi kami, melihat orang-orang yang perlu diselamatkan. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Tuhan mau pakai kami untuk bekerja dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang pimpin kami dalam pekerjaan-Mu. Dan ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Utusan panggilan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, tolonglah saya. Kuasa-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami bekerja jadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Turut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Haleluya, haleluya, amin ya Tuhan. Tuhan tolong, pimpinlah kami bekerja dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami lakukan ini bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Buat Engkau, haleluya, haleluya. Pimpinlah saya mau kerja sampai ku masuk di rumah-Mu. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Tetapi Tuhan mau pakai kami untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Jadi pekerja-pekerja-Mu
dalam pekerjaan kami masing-masing selama kami berada dalam dunia ini. Di pekerjaan kami pun, Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu. Tuhan pakai kami menjadi hamba-hamba-Mu, menyelamatkan banyak orang. Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Orang lain menerima keselamatan, kehidupan yang kekal itu. Oh Tuhan, ini kami ya Tuhan. Bagi saudara yang mendengar ini, panggilan ini buat saudara, percaya pada Yesus. Dan Tuhan juga mau pakai saudara menjadi alat Tuhan, supaya kita sama-sama menerima kehidupan kekal dalam sorga itu. Keselamatan yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya yang mendengar ini. Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, supaya orang lain juga menerima keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan yang kekal dalam sorga. Saudara yang masih dan sudah terlibat turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mari lebih sungguh lagi melayani Tuhan, lebih sungguh lagi bekerja untuk Tuhan. Karena seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Upah kita dapat dari Tuhan. Dan saya percaya juga selama kita dalam dunia ini, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Dan terlebih berkat yang akan datang dalam sorga yang kekal. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, yang sudah memanggil kami, yang sudah menyelamatkan kami, dan sudah memakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi bekerja untuk Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh melakukannya untuk Engkau. Karena kami tahu ada upah, ada mahkota, ada pahala yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami terus bekerja seperti kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, berbuat untuk Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pimpinlah kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu dalam bekerja untuk Engkau ya Tuhan, sampai kami masuk dalam sorga, dalam rumah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di rumah-Mu pimpinlah saya. Amin. Ini doa permohonan kami kepadamu. Engkau yang pimpin kami dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, sampai kami masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh lagi Tuhan, untuk Engkau ya Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Engkau yang lebih dulu melayani kami, Engkau yang lebih dulu datang menghampiri kami Tuhan, memberikan kehidupan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melayani lebih sungguh. Ya Tuhan
kami. Engkau yang terlebih dahulu memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau ajak, Engkau utus kami, Engkau panggil kami menjadi alat Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam ibadah kami pada hari ini, puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Firman Allah yang kami dengar, memanggil kami, mengutus kami, untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Karena tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Tapi Tuhan mau pakai kami dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mampukan kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu, supaya orang lain diselamatkan. Sebagaimana Engkau yang sudah melayani kami terlebih dahulu. Karena itu kami mau memberi hidup kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Melakukannya untuk Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengerjakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berbicaralah lebih lagi dalam kehidupan setiap telinga yang mendengar. Supaya panggilan ini buat mereka yang belum percaya, mereka diselamatkan. Dan mereka juga percaya kepada Yesus dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pakai mereka juga menjadi alat Tuhan. Kami yang sudah percaya kepada Tuhan, firman ini mendorong kami untuk lebih lagi sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Kami percaya ada berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami yang melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami percaya sebagaimana Engkau pun berjalan berkeliling, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa mereka saat ini dalam kelemahan atau bahkan menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan, nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu nyata buat setiap mereka yang mendengar firman ini, yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu memulihkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir, berkati kami yang mendengarkan, berkati kami yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, pakailah terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Terus Engkau melindungi, memberkati bangsa kami. Dalam nama Yesus, bangsa kami Indonesia ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh pekerjaan Tuhan di mana-mana pun berada. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dan semua orang-orang percaya yang turut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Dalam nama Yesus, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, bahkan Neosoho. Engkau memberkati. Bahkan kami berdoa buat gembala, bahkan wakil-wakil gembala kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, mengurapi, memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah saat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus Anaknya yang tunggal, penyertaan penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat-berkat ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.